Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Pertemuan keempat ini Ibu akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin Ibu menyampaikan materi yang terakhir itu tentang interaksi antar makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Sekarang poin yang kedua itu macam-macam simbiosis. Simbiosis merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Simbiosis ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, dan yang ketiga simbiosis parasitisme. Yang pertama, simbiosis mutualisme merupakan suatu hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lainnya. Contohnya seperti jamur dan akar pohon pinus. Jadi jamur mendapatkan makanan dari pohon pinus, sedangkan pohon pinus mendapatkan garam mineral dan air lebih banyak jika bersimbiosis dengan jamur. Jadi kalau simbiosis mutualisme, kedua-duanya itu saling menguntungkan. Yang selanjutnya ada simbiosis komensalisme, merupakan hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak mendapatkan kerugian. Contohnya simbiosis komensalisme ini antara tanaman anggrek dengan pohon mangga. Jadi tanaman anggrek mendapatkan keuntungan berupa tempat hidup, sedangkan pohon mangga tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari keberadaan tanaman anggrek tersebut. Jadi kalau simbiosis komensalisme itu yang ditempatinya tidak merasa kerugian, tidak mendapatkan keuntungan, tapi yang mendapat keuntungan hanya salah satu pihaknya, yaitu tanaman anggreknya. Jadi tanaman anggrek cuma sekedar numpang hidup saja ya, tidak mengganggu tanaman yang ditumpanginya. Terus yang selanjutnya ada simbiosis parasitisme, merupakan hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian pada pihak yang lain. Contohnya seperti kutu rambut pada manusia. Kutu rambut memperoleh keuntungan dari manusia berupa darah, sedangkan manusia akan merasakan gatal pada kulit di kepalanya. Jadi kalau parasitisme itu yang satu untung, yang satu rugi. Contohnya seperti kutu rambut pada manusia. Kutu rambut kenyang dengan menghisap darah dari si manusia yang ada kutunya, sedangkan manusia yang mempunyai kutu tersebut merasa kerugian karena gatal dengan keberadaan kutu tersebut. Untuk contoh lainnya bisa kalian cari sendiri ya. Yang selanjutnya, yang ketiga, peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Peran organisme dibagi menjadi dua, yaitu autotrop dan heterotrop. Autotrop adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanan sendiri dengan cara mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. Contohnya seperti produsen atau tumbuhan hijau. Jadi tumbuhan sawi, bayam, pohon, mangga, dan masih banyak jenis tanaman yang intinya berdaun hijau ya, itu termasuk ke dalam contoh makhluk hidup autotrop. Sedangkan kalau heterotrop adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Contohnya seperti herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, jadi organisme heterotrop ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada herbivora, ada karnivora, dan juga omnivora. Yang pertama yaitu hewan herbivora. Nah, kalau herbivora ini adalah hewan pemakan tumbuhan ya. Banyak jenisnya ya, seperti sapi, kuda itu suka memakan tumbuhan. Terus yang selanjutnya karnivora. Kalau karnivora adalah hewan pemakan daging. Jadi kalau karnivora itu hanya memakan daging saja ya. Kalau omnivora itu hewan pemakan segala. Segala di sini bisa memakan rumput, bisa memakan daging. Nah, pelajaran ini juga sudah dipelajari di SD atau di MI ya. Mungkin untuk contoh-contoh lainnya bisa kalian cari sendiri. Materi yang terakhir di pertemuan keempat ini yaitu D. Pola interaksi manusia mempengaruhi ekosistem. Contohnya seperti ini. Banyak ya manusia, warga-warga yang hidupnya di pinggiran kali itu membuang bekas cucian, sampah itu pasti ke kali. Nah, itu merupakan pola interaksi manusia yang salah, karena membuang sampah atau membuang bekas cucian piring atau bekas cucian apa itu bukan ke tempatnya. Nah, otomatis secara langsung itu sangat
mempengaruhi ekosistem. Ekosistem apa? Ekosistem air. Yang ada di air itu adalah ikan. Jadi sangat merusak ekosistem di air. Jadi air kan menjadi keruh, menjadi tidak bersih, dan itu sangat mempengaruhi ekosistemnya ya. Jadi itu merupakan salah satu contoh dari pola interaksi manusia yang sangat mempengaruhi ekosistem. Nah, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.